kalau saya langsung panggil nama. Sebelumnya apa suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas. Jelas. Kalau sudah jelas, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini kalian? Semoga baik-baik dan sehat semua ya. Setengah ngantuk, Pak. Nah, silakan ketua kelas untuk pimpin doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Bapak Badrun, jadi ketua kelas. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa hari ini. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Untuk hari ini Pak absensi dulu ya. Kita absensi dari sesuai absen. Badrun, Pak hadir hari ini? Hadir, Pak. Maaf, Pak batuk. Ayu Anggreni? Hadir, Pak. Kemudian Dian Puspitasari. Lalu Siska Monika. Hadir, Pak. Serahil Vikayu Naida. Hadir, Pak. Nah, bagus ya, dipertahankan absensinya. Jangan sampai tidak hadir atau bolos, karena kalian sudah kelas 12. Jadi dipertahankan kehadirannya. Ya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang tata cahaya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang proses pasca produksi. Coba Bapak mau mengingatkan kembali, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang tahapan pasca produksi? Coba disebutkan atau diulang. Saya, Pak. Ya, Siska, silakan. Tahapan pasca produksi ada 3. Yang pertama, editing offline. Yang kedua, editing online. Dan yang terakhir ada mixing dan mastering. Ya, betul, 100 itu. Masih ingat. Ya, kemarin kita sudah belajar pasca produksi, yaitu proses editing dari suatu produksi multimedia. Ada editing offline, editing online, mixing, dan mastering. Nah, selanjutnya apa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang tata cahaya. Tata cahaya yaitu memberikan efek tata cahaya pada video dengan objek yang akan kita rekam. Untuk memahami tata cahaya ini, pasti kalian pernah lihat itu iklan di TV atau film-film sinetron itu, pasti kan mukanya glowing kan. Ya, karena itu salah satu atau penerapan dari efek tata cahaya. Jadi kita menyaksikan atau melihat objek yang ditampilkan di video itu jadi jelas, dan juga kita juga bisa melihat detail-detailnya secara jelas. Nah, tujuannya apa kita belajar tata cahaya ini? Ya, yang pertama pasti kita supaya bisa paham apa saja jenis-jenis lighting yang digunakan dalam tata cahaya. Kalau kita sudah tahu jenis-jenisnya, berarti kita sudah bisa membedakan nanti mau pakai jenis lighting apa yang akan kita gunakan untuk pengambilan video. Nah, manfaatnya apa? Kita belajar tata cahaya ini. Ini Bapak ambil contoh ya. Misalnya Siska ini suka jualan online produknya, misalnya jualan keripik. Ya kan, untuk promosi itu membutuhkan media, kita bisa memfoto atau memvideokan produknya. Nah, kalau kita terapkan tata cahaya pada produknya ini, produk jualannya, misalnya jualan keripik tadi, ya otomatis videonya jadi lebih menarik. Karena kalau kita tidak berikan efek tata cahaya ini, ya cahayanya flat, karena cuma ada satu arah cahaya, misalnya cahaya di ruangan, atau misalnya pakai flash dari kamera HP yang untuk merekam.
Nah, jadi itu salah satu manfaat nanti yang bisa kita ambil untuk pembelajaran ini. Nah, kemudian untuk pembelajaran ini Bapak akan menggunakan model project based learning ya. Jadi nanti Bapak kasih project ke kalian untuk membuat video. Video ini nanti sudah tadi sudah Pak instruksikan sebelumnya untuk membawa peralatannya. Nanti setiap objek itu setiap kelompok menggunakan objek yang beda-beda. Jadi nanti objek itu kalian rekam bikin video. Yang pertama videonya tidak menggunakan tata cahaya, dan yang video kedua itu menggunakan tata cahaya. Nanti juga setelah kalian membuat project itu kita diskusikan lalu dipresentasikan per kelompok. Ya anak-anak, ini nanti Bapak tampilkan materinya. Nanti Bapak akan menampilkan bahan ajar yang pertama itu video pembelajarannya tentang materi tata cahaya, dan yang kedua nanti akan Bapak simulasikan bagaimana meletakkan tata cahaya yang kita gunakan nanti. Oke, silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa 12 multimedia, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, bersama saya Bapak Sulendi Eskom dalam mata pelajaran Teknik Pengolahan Audio dan Video. Hari ini kita akan mempelajari tentang teknik lighting atau pencahayaan. Masih ingatkah kalian pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teknik framing, angle, dan juga camera movement. Jadi untuk pelajaran hari ini merupakan sambungan dari pelajaran sebelumnya ketika kalian sudah bisa melakukan perekaman video dengan teknik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk pelajaran hari ini yaitu tentang teknik lighting atau teknik pencahayaan, itu juga sangat penting karena untuk menampilkan video yang bagus, yang bisa dinikmati, tidak lepas dari pengaturan cahaya yang tepat. Pada teknik pencahayaan ini dikenal ada 3 macam lighting, atau bisa juga disebut 3-point lighting. Lighting yang pertama itu disebut sebagai key light, atau dalam bahasa Indonesianya cahaya kunci, yaitu cahaya utama yang mempunyai power besar yang menyinari langsung ke objek. Tapi cahaya yang besar ini juga menghasilkan shadow atau bayangan. Jadi dibutuhkanlah cahaya yang kedua, yaitu yang disebut dengan fill light atau cahaya pengisi. Fungsi dari fill light adalah untuk melembutkan shadow atau bayangan yang dihasilkan oleh cahaya utama atau key light tadi. Agar bayangan tersebut menjadi berkurang, dibutuhkanlah fill light. Power dari fill light ini lebih kecil daripada si key light tadi. Kalau cahaya fill light sama besarnya, maka akan terdapat 2 key light. Tetapi dalam perekaman video hanya dibutuhkan 1 key light, dan berarti cahaya fill light ini powernya lebih rendah daripada power key light. Cahaya yang ketiga yaitu backlight. Seperti namanya, cahaya ini ditempatkan di belakang objek untuk menyinari bagian bahu dan juga kepala. Untuk mendapatkan cahaya yang dinamis, maka dalam perekaman video kita minimal dibutuhkan 3 titik cahaya tadi, atau yang biasa dikenal dengan 3-point lighting. Nah, dalam perekaman video cukup anak-anak sekalian ketahui fungsi dan kegunaan masing-masing dari ketiga cahaya tadi untuk menghasilkan video yang bisa dinikmati lightingnya sehingga menimbulkan video tersebut berkesan dinamis cahayanya, tidak monoton. Nah, dalam perekaman video pembelajaran ini, Bapak akan menunjukkan setting lighting yang digunakan di ruangan ini. Tetapi di dalam perekaman video ini, dua lighting. Oke, bisa kita lihat dalam setting lighting ini, yang pertama ada key light.
Nah, itu ada dan juga untuk tadi akan Bapak praktekkan juga bagaimana cara menyusun 3-point lighting tadi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau untuk rekaman video ini tanpa menggunakan lighting? Yang terjadi adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat bahwa suasananya menjadi sedikit gelap dan juga objek terlihat gelap. Yep. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan menunjukkan satu persatu setup lighting biar kalian memahami fungsi masing-masingnya. Baiklah, yang pertama kita nyalakan key light, cahaya utama. Nah, bisa dilihat cahaya utama ini powernya sangat tinggi sehingga cahayanya kuat. Kemudian kita nyalakan fill light-nya. Oke, di bagian kiri objek dikasih fill light sehingga terlihat cahaya sedikit merata. Di bagian kiri objek juga kasih penerangan. Kemudian untuk backlight kita juga kita nyalakan backlight-nya. Nah, bisa dilihat di bagian belakang objek lebih dinamis cahayanya. Dari semua penjelasan tentang 3-point lighting tadi, Pak harap kalian semua bisa atau boneka. Nah, itu dia anak-anak untuk video pembelajaran tentang lighting. Kalau kalian masih bingung bagaimana peletakannya, ini Bapak simulasikan. Untuk simulasi ini secara virtual sudah Pak kirimkan linknya tadi ke kalian masing-masing. Nah, silakan kalian simak. Nah, kalau sudah dibuka website tadi, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kalau kita punya peralatan VR, seperti kacamata VR atau Oculus, nah kita bisa melihatnya secara virtual melalui kacamata tersebut. Tapi karena kita tidak punya peralatannya, jadi kita simulasikan secara langsung saja dengan cara menggerakkan mouse-nya. Kalian tinggal klik kiri mouse-nya lalu kalian geser-geser. Atau untuk memperbesar, memperkecil, gunakan scroll mouse-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini cara penyusunan lighting. Di sini ada objek. Ini contohnya objek orang. Tapi nanti sesuai permintaan Bapak tadi, kalian gunakan objek masing-masing yang dibawa dari rumah. Nah, yang pertama ini dari depan ini. Ada keterangannya key light. Nah, key light adalah cahaya terkuat. Bisa dibaca pengertiannya. Ini peletakannya, sudutnya ini sekitar 45 derajat ini dari objek. Kemudian selanjutnya ada fill light. Fill light ini digunakan untuk mengisi dari bayangan yang dihasilkan oleh key light. Kemudian peletakan backlight itu di belakang, bukan di belakang lurus, tetapi juga sudutnya 45 derajat. Seperti ini anak-anak. Nah, silakan kalau kalian nanti untuk memandu praktek bisa dibuka ininya, VR-nya ini. Nah, kalian putar-putar, diperbesar atau diperkecil sudut mana yang mau dilihat. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati tadi, pasti kalian itu penasaran kan, bertanya-tanya. Nah, ini Bapak kasih kesempatan, silakan yang mau bertanya sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya atau proyeknya nanti. Silakan, Badrun. Menanya apa ini? Nah, Pak, itu kan ada 3 ya, dari apa namanya? Dari keylightnya. Nah, misalkan kalau mati 1, kayak kita gunakan 1, nanti jadinya gimana ya Pak kira-kira? Apakah ada perbedaan? Nah, terima kasih pertanyaannya Badrun. Dia ini sangat penasaran sepertinya ini. Jadi pertanyaan tadi gimana kalau salah satunya ini tidak ada? Misalnya Bapak cuman punya key light sama fill light ini. Jadi Bapak nggak punya backlight. Ya, yang pasti objek ini hanya bisa
kita nikmati pencahayaannya dari depan, sedangkan efek pencahayaan dari belakang tidak timbul. Jadi yang ditimbulkan nanti seolah-olah objek ini menyatu dengan background-nya. Karena fungsi dari backlight ini adalah memisahkan antara objek dengan background. Nah, ini nanti Bapak tampilkan ilustrasi lengkapnya ini untuk menjawab pertanyaan Badrun tadi. Nah, ini tadi pertanyaan Badrun tadi terjawab di di modul yang sudah Pak sampaikan. Nah, ini. Nah, ini gambar yang sudah ada penerapan lighting tadi. Gimana kalau misalnya tidak ada backlight tadi ya, misalnya salah satu nggak ada. Ya nanti rambut bagian belakang ini akan gelap, backgroundnya gelap, terus bagian belakang rambut atau kepalanya juga gelap, jadi seolah-olah objeknya ini nempel dengan background. Tapi karena dia ada cahaya dari belakang, sehingga lebih berdimensi terpisah antara background dengan objeknya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira paham atau tidak yang sudah Bapak jelaskan? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Untuk selanjutnya, setelah kalian memahami tadi, ada temannya juga yang bertanya. Ini pertanyaan Bapak ini, bagaimana caranya melakukannya ini? Kan kalian pasti belum pernah kan melakukan penerapan tata cahaya ini. Ada yang sudah pernah belum bikin video dengan penerapan tata cahaya? Nah, nanti ini proyek kita yaitu membuat video yang objeknya tanpa diberi penerangan atau cahaya, dan juga membuat video dengan objek yang diberi tata cahaya ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran lagi, ada yang mau ditanyakan? Bu Ayu, silakan tadi. Ayu, silakan. Pak, saya tidak mau tanya. Saya mau izin ke toilet ya, Pak. Oh, Bapak kira mau nanya. Kamu ini ngeprank Bapak. Mohon izin ya, silakan. Pak. Ya, silakan. Oke, Bapak lanjutkan ya. Selanjutnya ini kita akan membentuk kelompok ya, anak-anak. Kita nanti penyelesaian proyek ini secara kelompok. Dan juga Bapak minta kalian menyiapkan peralatan dan bahan yang sudah Bapak infokan sebelumnya. Apa sudah siap semua peralatannya? Sudah, Pak. Bagus. Jadi Bapak minta per kelompok itu nanti membawa peralatan lighting-nya, kita pakai itu saja, lampu LED. Kemudian objeknya kemarin Bapak bagi per kelompok, ada yang bawa mainan, bawa produk makanan, ataupun produk minuman. Jadi untuk pada praktek ini, setiap kelompok nanti silakan membagi tugas. Nah, untuk kelompok ini Bapak bagi berdasarkan absen. Jadi tadi setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, untuk ketua kelompok yang pertama itu tadi Ayu, ketua kelompok yang kedua Badrun, ketua kelompok yang ketiga Dian, ketua kelompok 3 Siska, dan juga ketua kelompok terakhir itu Vika. Jadi nanti bertanggung jawab membuat kawan-kawan itu terlibat dalam penyelesaiannya supaya bisa selesai tepat waktu. Dan juga ini Bapak bagikan sudah KPD ya. Ini silakan ketua kelas ambil, nanti dibagikan ke teman-temannya. Ya, sudah semua menerima LKPD-nya. Nah, silakan dibaca dulu, dipahami. Nah, sudah semua dapat LKPD, silakan kita sepakat tuh ya.
untuk waktunya, kira-kira mau berapa lama ini dikerjakan ini? Ya Pak, Bapak kira 30 menit cukup ya. Nah, silakan kalian ketua kelompok menginstruksikan teman-temannya untuk mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya sudah Bapak share, sudah Bapak bagikan tadi, silakan dikerjakan. Jadi di LKPD itu ada 2 project yang pertama membuat video tanpa menggunakan tata cahaya. Jadi objek tadi kalian rekam menggunakan HP ya, menggunakan HP masing-masing, tetapi tidak perlu diberi cahaya. Kemudian video keduanya kalian merekam objek dengan menerapkan tata cahaya yang sudah Bapak jelaskan dan demonstrasikan tadi. Nah, ini sudah berjalan setengah waktu ini, Bapak cek per kelompok ya. Ini Siska ini sampai mana kelompoknya selesainya? Nah, ini sudah bagus ini, sudah jalan pembuatan video yang menggunakan tata cahaya. Oke, silakan lanjutkan. Nah, kelompok Dian ini gimana? Ada kesulitan nggak? Oke, silakan dilanjutkan. Jika ada kesulitan, nanti boleh tanya dengan Bapak. Nah, ini kelompok Badrun sepertinya sudah selesai. Nah, jadi kelompok yang sudah selesai boleh presentasi duluan. Nah, nanti di presentasi ini kalian tampilkan mulai dari prosesnya, mulai dari pembuatan videonya, terus dari hasil video juga kalian screenshot untuk ditampilkan dalam presentasi. Oh ya, Ayu tadi sudah pulang belum dari belakang tadi? Sudah kembali belum? Sudah, Pak. Nah, karena tadi kamu ngeprank Bapak, kamu maju duluan ya. Ji, Pak. Ya, ini saya skip ya Bapak Ibu. Misalnya sudah presentasi, langsung ke kegiatan menyimpulkan. Silakan Ayu, sampaikan kesimpulannya apa tadi yang sudah dipresentasikan. Ternyata memang beda ya Pak ya untuk ini apa namanya untuk hasil videonya kalau menggunakan tata cahaya dan tidak. Jadi videonya itu terlihat lebih berdimensi ya Pak antara gelap terangnya kalau diterapkan tata cahaya seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Ya benar itu salah satu kesimpulan juga itu. Jadi kalau kita menerapkan dengan tidak merekam tata cahaya itu pasti sangat berbeda. Jadi kalau nanti kamu bikin TikTok, coba diatur tata cahayanya biar lebih menarik TikTokannya itu ya. Karena kalian sudah belajar, jadi harap bisa menerapkan nanti. Nah, anak-anak kita sudah sampai di akhir pembelajaran tadi. Salah satu kelompok sudah presentasi dan sudah menyimpulkan. Nah, ini akan Bapak kasih post-test atau tes di akhir pembelajaran. Nah, silakan buka aplikasi Quizizz-nya. Nanti Bapak share di sini, Pak tampilkan kode kelas untuk Quizizz. Ini sudah tampil. Sudah, Pak. Nah, silakan dikerjakan. Satu soal itu Bapak kasih poin 20. Ini ada 5 soal. Jadi silakan setiap soal itu Bapak kasih waktu 10 detik. Nah, silakan diisi. Nah, baik, semuanya ini sudah ngisi semua, sudah tampil hasilnya. Nah, ini Ayu dapat nilai 80 ini, benar 4. Pak Badrun benar 3, berarti dapat nilai 60. Nah, Bu Siska ini benar 1 ini, gimana Bu Siska? Atau tadi? Saya kurang paham, Pak. Oh ya, nanti dipelajari ulang. Nah, kita kembali
pada simpulan akhir setelah pembelajaran ini. Mungkin untuk simpulan akhir, Bu Dian menyimpulkan dari semua pembelajaran kita ini. Silakan, Dian. Ya, betul. Ya, betul, itu tadi kalian sudah paham masing-masing peran dari lighting, peran atau fungsinya, dan juga untuk menerapkan tata cahaya ini kalian tidak perlu harus menggunakan peralatan studio lighting ya. Cukup peralatan seadanya di rumah. Nah, seperti lampu LED pasti setiap rumah itu ada. Jadi bisa digunakan. Misalnya itu tadi untuk membuat atau merekam video produk jualannya. Nah, tadi juga Bapak evaluasi mengenai sikap. Untuk sikap, bagus semuanya, ketua kelompok sudah mengkoordinir teman-temannya untuk bekerja sama. Kemudian untuk penilaian kognitif tadi sudah diisi kuisisnya dan sebagian besar sudah lulus dengan nilai bagus. Nah, kemudian untuk keterampilannya tadi setiap kelompok juga sudah paham membedakan atau menerapkan atau mengorganisir masing-masing lampu atau yang lighting yang digunakan untuk tata cahaya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari mengenai menerapkan efek pada editing video. Jadi kita akan belajar mengenal apa saja efek-efek yang digunakan pada pembuatan video, seperti efek dan juga transisi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Ya, Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. ya, terima kasih Ketua kelas. Nanti ingat ya, pulang sekolah jangan mampir-mampir, langsung pulang ke rumah. Jangan nongkrong-nongkrong. Tidak baik itu. Nah, untuk Siapa? ini Ya, sendiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu tadi. Silakan Bapak Ibu server berikan masukan pada saya.